Memang setelah diinventarisir dan informasi dari kecamatan, ternyata Kabupaten Sampang ada peningkatan desa yang kering kritis. Kalau tahun kemarin kita ada 67 desa, sekarang kita ada 87 desa. Jadi nambah 10 desa. 10 desanya itu ini, Mas. Frese, Pengarengan, Tambelangan, Robata. Nambah desanya. Kenapa nambah desa itu? Sebenarnya sudah masuk, hanya ada beberapa yang pertama, mereka masih beberapa yang hujan dan masih dibantu oleh desa yang lain. Hanya dalam 1 tahun kalau dibantu terus dengan desa yang lain, tidak nututi juga. Akhirnya sekarang dari pihak kecamatan dalam rangka membantu masyarakat dimasukkan menjadi desa kering kritis. Ya. Pak, kategori mereka jauh dari air. Jadi untuk kekeringan ini ada 3 klasifikasi. Pertama, klasifikasinya kering langka terbatas. Kering langka terbatas ini kriterianya desa tersebut jauh dari sumber mata air. Jadi kurang lebih 5 km. Ya, mohon maaf, setengah kilometer, 500 meter. Setengah kilometer itu dari sumber mata air mereka jauh. Kalau ada, mereka masih kering langka terbatas. Yang kedua, kering langka. Kering langka ini jaraknya mulai setengah kilometer sampai 3 kilometer, jauh dari sumber mata air yang ada. Dan masyarakat di sana banyak yang tidak mampu untuk membeli air. Yang ketiga, kering kritis. Kering kritis ini jarak desa dari sumber mata air lebih dari 3 km. Prioritas kami, kita nanti membantu dropping air ini di kering kritis ini. Yang kalau jaraknya lebih dari 3 km pasti ada di dalam, di atas dan di dalam dan jauh dari jalan raya. Seperti itu, 3 kriteria itu, Mas. Ya. Ini kan sudah ditentukan ya, jumlah kering kritis. Ya. Ini langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya, Mas, kami akan membuatkan SK Bupati. SK dulu ya? SK Bupati, kemudian dari SK Bupati tersebut baru kita mengajukan anggaran kepada Bapak Bupati untuk dropping air. Baru setelah itu kita melakukan dropping air ke desa-desa itu. Berapa anggaran yang biasa? Kalau anggaran di ini RAB-nya kita belum buat. Ya. Jadi pada saat kami mengajukan SK Bupati ini kami bersamaan dengan RAB. Kalau tahun kemarin kan kita tiap desa hanya 3 tangki. Kita coba ini nanti. Ini tadi ada DPRKP, ada PDAM. Coba kita naikkan. Nanti kita bicara lebih lanjut. Dan kita tidak bisa terlalu lama. Kita harus cepat karena walaupun ini masih sebagian masih ada yang hujan loh ya. Kita prioritaskan yang tidak hujan, yang betul-betul kering. Seperti itu. Berarti yang 87 ini sudah masuk kering kritis, Pak? Masuk kering kritis. Ya, Mas. Untuk saat ini masuk musim apa, Pak? Peralihan musim? Enggak, sekarang ini informasi dari BMKG Sampang termasuk musim kemarau sudah. Sudah masuk musim kemarau. Oh, sudah terus. Sudah awal Agustus. Diperkirakan sama BMKG musim kemarau ini sampai nanti akhir Oktober. Puncaknya di bulan September untuk Sampang dan sekitarnya. Untuk yang kering kritis yang 87 itu yang dipetakan daerah mana saja? Apa utara, apa timur? Enggak, semua kecuali Omben dan Camplong. Omben dan Camplong tidak punya sumber dia. Punya sumber dan memang setiap tahun mereka terpenuhi walaupun agak susah-susah cuman masih bisa terpenuhi dari wilayah mereka sendiri. Rata-rata penurunan debit air, Pak? Betul, kebanyakan. Jadi apalagi tambahan yang 10 ini kebanyakan penurunan debit air. Memang ditambah lagi kemarin kita ada pandemi ini, orang pasti banyak cari air untuk cuci tangan. Seperti itu. Banyak yang membuat bukan sumur bor sih, sumur-sumur biasa gitu. Siap. Pak, pengajuan ke daerah atau ke provinsi? Biasanya kan ada 2. Betul. Sementara ke provinsi belum. Kemarin kebetulan kami rapat. Ya, bagi kabupaten kota yang sudah siap, silakan mengajukan ke provinsi.
untuk bantuan dropping air bersihnya. Sampang belum, saya belum memikirkan itu. Saya nyoba dari kabupaten dulu. Bisa saja nanti kami kan fokus kepada kering kritis nih. Nah, kan ada 2 kriteria yang lain, kering langka terbatas dan kering langka. Mungkin kering langka terbatas dan kering langka akan kami minta bantuan kepada provinsi. Cuman kami juga pertimbangkan kemampuan kami. Dalam artian kemampuan gini, mobil tangki kami, ya, kemudian personil kami juga menginventarisir tadi dengan BPRKP dan PDAM. Ada tangki-tangki swasta. Kalau memang bisa kami ajak kerjasama, nanti kami ajak kerjasama. Walaupun sama dengan tahun-tahun sebelumnya, mereka merasa rugi kalau kerjasama dengan kita. Lebih baik mereka menjual sendiri gitu. Tapi coba kita akan dekati nanti untuk tani. Pak, kalau digabungkan sama kering langka kering kritis ada berapa batas itu? 100 desa. Jadi dari 186 desa kelurahan, 100 desa yang kering. Ini, maaf, ini bisa, ya. Kalau yang tahun ini kering langka terbatas 11, kering langka 11, kering kritisnya, 78 ya? 78 atau 87? Saya ralat mas, ada 78 dikurangi 67 sih, ada 11 mas, 11 tambahan desa. Yang tadi sih, yang 11 maaf, saya ralat. 11 desa tambahannya. 78 desa yang kering kritis. Berarti untuk yang langka terbatas dan kering langka ini akan diupayakan bantuan yang ke provinsi? Ke provinsi dan bantuan mungkin dari perusahaan atau dari lembaga. Kalau tahun kemarin kan kita dibantu juga oleh PMI, mereka dropping sendiri hanya data dari kita. Kami minta tolong bantu yang kering langka terbatas dengan kering langka dari PMI, dari Basnas, ada juga dari Bank Jatim yang langsung bergerak sendiri. Mereka kerjasama dengan pihak swasta itu, tangki-tangki yang ada selama ini. Seperti itu. Pak, solusi selain dropping mungkin ada spam. Jadi kalau yang seperti itu, mohon maaf saya tidak bisa komentar. Saya mencoba membantu masyarakat untuk yang temporary ini mas. Memang kami dropping air ini hanya sementara. Dalam artian yang permanen seperti yang sampai maksud, spam, kemudian embung, waduk dan lain-lainnya, kami belum sampai ke sana. Kami hanya membantu di saat kegiatan fisik itu tidak ada. Kami memang bantunya sementara ini, dropping air. Tapi adakah rencana ke sana? Kalau dari BPBD memang tidak ada. Untuk pemerintah daerah sendiri? Kalau pemerintah daerah saya programnya jujur belum tahu. Mungkin yang tahu dinas teknis ya. Monggo kalau langsung ke dinas teknis program itu ada enggak. Barusan juga mungkin jenengan dengar di yang balik yang tadi yang rekap di 11 untuk sumur bor, tapi masih minta izin dulu. Nggak tahu izinnya kemana, apa ke provinsi atau ke pusat. Isinya camat. Program untuk pembuatan sumur bor. Ya, dari dinas teknis. Nah, kalau memang berkenan tadi saya sampaikan, Mas, coba sumur bor yang ada diarahkan ke ini, ke 11 desa ini. Tapi belum tentu punya mata air betul yang cukup. Tadi aja disebutkan di Pangalengan sudah 25 meter kubik per detik dan dia sedang mengerjakan di sana. Makanya Pangalengan tidak masuk ke sini karena sudah ada program itu mereka. Pak, itu tadi koordinasi. Masalah dropping sejauh ini koordinasi sama PDAM seperti apa Pak? Kan selain kekeringan ini kan sumbernya juga debitnya menurun begitu Pak. Iya, kalau debit menurun memang PDAM juga tidak bisa apa-apa karena PDAM kan pada fasilitasi saja mas. Dia fasilitasi di saat dinas teknis membuat, tadi disampaikan membuat pipa besar, pipa premier ya. Kemudian sama PDAM baru dari pipa itu disalurkan ke SR, ke saluran rumah masing-masing. Seperti itu. Koordinasinya untuk dropping? Kalau droppingnya ini kami bicarakan, makanya kami membuat RAB. Kita mampu berapa? Kalau tahun kemarin kita 3 tangki ya per desa. Untuk saat ini
harapan saya bisa naik 5 tangki gitu. Nanti kita lihat kemampuan dari PDAM. Itu per hari itu? Per desa. Enggak. Oh, Kalau 5 tangki itu per desa, ya rencana saya per desa. Saya kan punya 4 tangki. Ya, bisa saja satu hari kita 5 tangki tapi beda-beda desa. Karena gini, kalau 5 tangki air kita drop di satu desa, belum tentu juga tempat atau wadahnya ada. Dari pengalaman hanya 2 tangki 10.000 liter aja dari tandon dan masyarakat. Mungkin 4 hari kemudian baru kita drop 5. Berarti khusus kekeringan ini satu desa mendapatkan 5. Rencana saya masih 5. Ya, kalau tahun kemarin 3 desa. Saya usahakan 5. Mudah-mudahan kami mampu. Untuk BPBD sendiri, apa ada koordinasi dengan kepala desa untuk menyediakan wadah saat pendroppingan? Pasti. Jadi kita punya jadwal 2 atau 3 hari sebelumnya kita hubungi Pak Klebun dan Pak Camat. Yang jelas kalau Pak Camat lewat kasih-kasihnya untuk membantu secara teknis. Seperti tahun-tahun kemarin kita hubungi Pak Klebun, kalau tidak ada tandon akhirnya masyarakat bawa gerobak dengan jerigen seperti itu. Siap. Iya. Setuju. Terima kasih Mas. Aku dibantu menghimbau ke masyarakat yang pertama, yang terutama mewaspadai angin kencang. Ini angin kencang. Begitu kalau ada angin kencang, yang kedua puting beliung. Begitu ada puting beliung, ini yang mewaspadai untuk masyarakat. Waspada terhadap kebakaran, baik kebakaran rumah maupun kebakaran lahan maupun masyarakat yang membakar sampah, seperti itu. Pak, kalau puting beliung kemarau ada Pak ya? Karena kemarau sekarang anginnya kencang, tidak menutup kemungkinan potensi untuk puting beliung ada. Karena angin kencang ini kalau dia terhalang oleh sesuatu bangunan atau sesuatu benda yang tinggi dan besar dan kelembapan di awan, seperti itu. Berbeda, akan bisa menimbulkan puting beliung. Diwaspadai 3 itu. Di perairan sendiri? Apalagi di perairan. Selat Madura kita sudah koordinasi dengan Disub. Disub menginformasikan kepada nelayan dan nelayan sudah waspada, baik yang nelayan maupun moda transportasi penghubung melalui kapal mewaspadai angin kencang. Kalau toh memang ada angin kencang, tidak dipaksa untuk melaut, mencari ikan, dan moda transportasi berangkat untuk menyeberang. Ketinggian gelombang dari BMKG kurang lebih 3-4 meter Mas. Ketinggian gelombang kalau ada angin kencang. Kalau terjadi gelombang tinggi, waspada jangan laut gitu ya. Siap, betul. Oke.